Saya mohon kepada Prof Hasan ini juga kangen saya sebagai terakhir untuk eh, menambahkan dan untuk nanti selanjutnya kita tutup dengan doa. Silakan Prof Hasan. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini untuk Gus Wahid, kemudian Mas Agus ya, kemudian Pak Imam, tadi Pak Zul yang terakhir, eh, kemudian Pak Abdullah Hasan dan Pak Abdul Aziz ya. Sebenarnya kalau dari segi ekonomi ini saya nggak bisa bicara apa-apa ya, karena saya background saya bukan ekonomi ya. Mungkin Mas Agus lebih ini ya. Kebetulan ini saya lagi baca buku, mungkin ada kaitannya ini. Judulnya itu Reopening Muslim Minds ya, oleh Mustafa Akyol ya. Ini seorang pemikir bebas dari Turki yang sekarang tinggal di Amerika. Jadi memang ini menjadi pertanyaan besar saya juga seperti Gus Wahid tadi katakan, kenapa kok umat Islam itu sekarang di semua bidang itu seperti apa ya, seperti jadi minority ya, kita nggak bisa naik ke atas ya, dari segi ekonomi, teknologi, politik, keilmuan, pendidikan, SDM ya, you name it, biasanya kita selalu di level-level bawah, atau ada beberapa negara lah yang bisa naik ke tengah ya, seperti Turki dan seterusnya ya. Nah, jadi eh, ini menarik. Ada beberapa pemikiran. Jadi eh, hipotesisnya adalah eh, kemunduran umat Islam ini di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sains dan teknologi, karena Muslim ini apa membatasi minds-nya ya. Jadi solusinya adalah bagaimana membuka kembali Muslim mind, reopening the Muslim minds in the world ya, di semua level, eksekutif, legislatif dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tadi Gus Wahid mengatakan ada akidah, syariah dan akhlak ya. Di level akidah kalam teologi sendiri pun kalau kita baca-baca dari dulu kan pertempurannya itu antara Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidi ya, Maturidiyah. Mungkin di Indonesia kita Ahlussunnah wal Jamaah lebih dekat ke Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya, yang lebih tradisional lah ya. Nah, sementara kalau kita lihat kemajuan Eropa, Renaissance dan segala macam ya, di mana wahyu dan akal itu bisa saling bantu membantu, itu kelihatannya Mu'tazilah itu lebih cocok ya. Uh, jadi ini memang jadi menurut saya ini isu kalam teologi ini menjadi penting di era modern sekarang ini. Karena banyak hal-hal baru yang mungkin secara eksplisit tidak disebutkan di Quran, tidak disebutkan di hadis. Mungkin fukoha tradisional ya, imam-imam mazhab dulu tidak ada isu-isu itu ya. Meskipun nilai-nilai Islam itu ada kan ya. Misalnya ekonomi syariah, produk halal, pinjol dan segala macam itu kan isu-isu fikih baru ya. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut saya memang, tapi ini isu sensitif ya. Gus Wahid mungkin tahu lah di Indonesia ini kan ini sensitif kalau kita berbicara pertarungan teologi antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan Maturidi ya. Kemudian eh, ada lagi yang mengatakan salah satu kemunduran umat Islam ini karena kita terlalu eh, Jabariyah ya. Eh, jadi kalau kita lihat pertarungan Jabariyah Qadiriyah ini kan di zaman dinasti Umayyah ya. Pada saat itu dinasti Umayyah, Khalifah Umayyah lebih menyukai Jabariyah karena ingin apa menjustifikasi kekuasaan mereka, meskipun kekuasaan mereka itu nepotis, tidak adil dan segala macam, tapi mereka mengatakan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau saya korupsi, ya itu tergantung, ya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan segala macam. Nah, jadi ini menurut saya memang harus diselesaikan ini ya. Jadi
memajukan ekonomi Islam, sains dan teknologi ini menurut saya rootnya itu lebih mendasar lagi. Bagaimana kita membuka reopening the Muslim minds ya. Seperti kata Gus Wahid tadi kan dalam aspek-aspek muamalah sebenarnya kita kan bisa lebih terbuka ya. Kenapa di zaman Khalifah Harun al-Rashid dan kemudian Harun al-Rashid membangun Baitul Hikmah ya, di mana dia mengumpulkan seluruh ahli-ahli, menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani, pengetahuan dari Barat segala macam diterima, inklusif ya, dan di situ Muslim berkembang ya. Kemudian juga putranya Khalifah Ma'mun meneruskan ya, meskipun kita tahu beliau pun juga secara akhlak bisa diperdebatkan nanti ya, terlalu keras dan seterusnya ya. Jadi memang ini isu besar kalau menurut saya ya. Jadi menyelesaikan kemunduran ekonomi, sains, teknologi umat Islam ini harus ditarik ke dasarnya sekali ya. Jadi bagaimana minds umat Islam ini dibuka bahwa Islam itu sebenarnya sangat indah, sangat luas, tetapi yang membatasi Islam itu adalah orang Islam sendiri sekarang ini ya. Tentunya seperti kata Gus Wahid ada hal-hal yang kita memang samina wa atona ya. Kalau sudah menyangkut akidah, menyangkut fikih yang sifatnya berkaitan dengan ibadah mahdoh itu sudah nggak ada masalah ya. Itu kita harus accept ya. Samina wa atona. Tapi begitu terkait muamalah, sains teknologi, ekonomi dan segala macam, menurut saya diskursus itu harus selalu dibuka ya. Jadi saya lebih senang kalau dalam muamalah itu kalau di komputer ada Intel Inside, tapi saya lebih senang Islam Inside ya. Jadi yang penting akhlak-akhlak Islam ada di dalamnya, kemudian apa ya, akidah Islam, syariah Islam, nilai-nilainya masuk di sana seperti kata Mas Agus tadi ya, keadilan, kemudian kejujuran dan segala macam ya, tidak korupsi dan segala macam itu masuk ya. Nah, tapi merubah Muslim mind ini juga tidak mudah ya. Itu perlu ratusan tahun itu ya. Uh, nah, ini kalau menurut saya memang larinya ke pendidikan nantinya ya. Jadi mulai dari pendidikan di keluarga, pendidikan dasar dan segala macam pelan-pelan ini ya. Jadi kita reopening the Muslim minds ya. Meskipun ini ide yang menurut saya akan ditentang oleh teman-teman yang mengambil jalur sangat tradisional ya. Tapi kalau menurut saya Islam itu tidak bisalah menurut saya Islam itu terlalu luas, terlalu indah, terlalu canggih untuk hanya dikerdilkan oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang menurut saya ya mohon maaf kadang-kadang apakah itu merepresentasikan nilai-nilai Islam yang sebenarnya ya. Jadi menurut saya ini diskursus pertarungan pemikiran di level-level akidah, akhlak syariah yang masih boleh ya terkait muamalah ekonomi, sosial, politik, teknologi, SDM, keilmuan harus terus dibuka ya. Dan memang harus akhlak yang paling ini dan keluasan hati, kebersihan hati dan seterusnya ya. Uh, itu kalau menurut saya jadi dicari root cause-nya ya. Kalau sekarang saya masih punya hipotesa bahwa salah satu caranya bagaimana kita reopening the Muslim minds ya. Itu saya pikir itu jihad yang sangat besar di era modern ini ya. Bagaimana kita membuka pemikiran, mindset teman-teman kita sendiri ya, pemerintahan dan segala macam. Nah, mudah-mudahan nanti presiden yang terpilih juga punya apa ya, Amin, amin. punya open minds ya yang dalam hal ini. Begitu saja Gus Wahid, mohon maaf kalau agak sedikit melenceng dari Wah, luar biasa. topiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Waalaikumsalam. reopening Muslim mind ini betul-betul apa sangat inspiring ini, Prof Hasan ya. Bapak Ibu.